Jangan jadi beban. Jangan pernah jadi beban. Balas kebaikan orang. Jangan makan roti orang dengan percuma. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-7 berkata gini, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Menarik sekali. Rasul Paulus berkata, kami tidak lalai bekerja di antara kamu, tidak makan roti orang dengan percuma. Artinya gini, ketika mereka menumpang di rumah seseorang, mungkin disiapkan makan minum, Rasul Paulus di situ tidak diam aja, tapi bantu-bantu. Saya belajar untuk gak jadi beban kemanapun kami pergi. Ketika kami melayani di Belanda, ketika kami melayani di Australia, kami numpang di rumah keluarga, di rumah teman, di rumah siapapun, saya pastikan saya bantu cuci piring, saya bantu bersihkan kamar mandinya, saya pastikan jangan sampai saya ngotor-ngotorin rumah orang, jangan sampai saya bikin kamarnya berantakan, saya tata baik-baik koper saya, jangan sampai orang nyesel numpangin kita di rumahnya. Jangan pernah jadi beban, jangan makan roti orang dengan percuma. Kalau orang baik sama kita, mereka menabur kebaikan sama kita, kita harus balas dengan berusaha menjadi berkat juga bagi mereka. Ketika orang jadi berkat bagi kita, kita harus berusaha jadi berkat juga buat mereka. Bukan ukuran uang, tapi jangan sampai hidup kita jadi beban sehingga kita jadi batu sandungan. Saya belajar di dalam 2 Korintus 11 ayat ke-9, Rasul Paulus berkata gini, dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Keren banget, Rasul Paulus itu hidupnya punya prinsip, dia gak mau jadi beban bagi orang lain. Bahkan dalam kekurangannya, Rasul Paulus tuh gak mau nyusahin orang. Mari belajar dari Rasul Paulus, berusaha jadi berkat kemanapun kita pergi. Jangan sampai hidup kita jadi beban bagi siapapun. Kalau kita tahu orang udah berbuat baik sama kita, ayolah jadi berkat juga buat mereka. Jangan sampai orang nyesel sudah bantu kita. Pikirin apa yang kita bisa lakukan juga buat mereka. Meskipun kita lihat teman kita itu mungkin jauh lebih diberkati daripada kita, tapi nilainya bukan uang, tapi penghargaan, bahwa kita berterima kasih. Saya selalu berusaha bantu apa yang saya bisa bantu untuk orang-orang yang telah menolong kami. Jangan sampai orang nyesel baik sama kita. Yang berikutnya, bagaimana hidup kita bisa belajar tahu diri? Ayo miliki giver mentality, mentalitas memberi. Senanglah memberi, jadilah orang yang murah hati, senanglah menabur. Kebanyakan orang itu lebih senang nerima, kebanyakan orang itu lebih senang diberi, diberkati. Gak banyak orang yang punya mentalitas menabur, memberkati, menolong, berbagi. Gak banyak, tapi saya bersyukur bahwa Tuhan itu mempertemukan kami dengan orang-orang yang murah hati. Tangan Pengharapan ada hari ini karena kemurahan Tuhan dan karena kemurahan hati banyak orang yang telah menolong kami untuk menolong anak-anak bangsa. Ada 5.000 anak di seluruh Indonesia, ada 150 staf dan guru di pedalaman Indonesia yang hari ini menolong anak-anak. Kami juga harus beasiswakan anak-anak kuliah di 10 sekolah berasrama. Saya percaya kalau bukan karena kemurahan hati orang-orang yang punya giver mentality, kami gak bisa menolong bangsa ini. Ayo jadi orang yang suka memberi, punya mentalitas tuh bukannya ngambil, meminta, tapi memberi, menabur, memberkati. Kisah Rasul 20 ayat 35 berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih bahagia kalau kita tuh bisa ngasih daripada kita nerima. Kenapa? Karena orang yang memberi pasti dia diberkati, baru dia bisa memberi. Dan ketika kita bisa kasih buat orang lain yang membutuhkan, itu bahagianya luar biasa. Suka duka, perjuangan guru Tangan Pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.